Pada tahun 1960, Lionel Dahmer yang tinggal di daerah Milwaukee dikaruniai seorang anak. Ia memberikan nama anak tersebut Jeffrey Dahmer. Jesse dikenal sebagai anak yang energik dan riang, setidaknya sampai ia memasuki usia yang keempat. Pada usia itu, ia mengalami traumatis akibat rasa sakit setelah mengalami operasi untuk penyembuhan hernia ganda yang dialaminya, dan sepertinya hal tersebut merubah pribadi Jeffrey, sehingga ia nampak menjadi lebih pendiam. Ditambah pada saat kelahiran adiknya, dia semakin menarik diri dari interaksi dengan lingkungannya. Di kesendiriannya, ia mengisi waktunya dengan hal yang berbeda dengan anak seusianya. Sejak ia muda, ia sudah memperlihatkan ketertarikannya terhadap tulang binatang, sampai ia belajar untuk membersihkan dan mengawetkannya. Dia juga mengumpulkan serangga besar dan tengkorak binatang kecil yang diawetkan dan disimpan di dalam sebuah toples. Pada masa itu pula ia merupakan anak yang tegang dan tidak memiliki teman. Sampai usia 14 tahun, ia memiliki ketertarikan terhadap nekrofilia dan pembunuhan. Lalu di saat yang sama, ia mengalami korban perceraian orang tuanya, sehingga mendorongnya untuk bertindak sesuai ketertarikannya itu. Di usia 14 tahun pula, ia mulai minum alkohol. Lalu pada usia 18 tahun, konsumsi alkoholnya sudah tidak lagi terkontrol, sampai dia dikeluarkan dari kampusnya Universitas Negeri Ohio dari keputusan ayahnya yang baru saja menikah lagi. Dia diminta untuk mendaftar sebagai anggota militer di tahun 1978 dan mendapatkan tempat di Jerman. Tetapi masalah minum alkoholnya tidak berhenti, hingga pada tahun 1981, pihak kemiliteran memberhentikannya. Lalu selanjutnya, aparat Jerman menyelidiki hubungan Dahmer dan pembunuhan yang terjadi di daerah setempat. Setelah pemberhentiannya, ia kembali ke Ohio, namun ia ditangkap karena kenakalan dan isu tidak tertib, sehingga ayahnya mengirimnya untuk tinggal di rumah neneknya. Tetapi hal tersebut justru membuat konsumsi alkoholnya semakin menjadi-jadi. Dan pada musim panas selanjutnya ia ditangkap akibat perbuatan yang tidak senonoh. Di tahun 1986 dia kembali ditangkap setelah kedua anak lelaki melaporkan bahwa ia melakukan masturbasi di depan mereka. Lalu ia ditahan selama 1 tahun. Kemudian Dahmer mengalami masa tahanan yang panjang setelah melakukan tindakan pembunuhan. Ia mengakui bahwa ternyata pembunuhan pertamanya di tahun 1978 setelah lulus dari sekolahnya. Kala itu, dia menjemput seseorang bernama Stephen Hicks, lalu dia membuat Hicks menjadi mabuk. Pada saat itu, ia memukul kepalanya menggunakan barbel dan mencekiknya. Ia memotong tubuh Hicks dan menguburkannya di belakang rumah orang tuanya. Korban keduanya bernama Stephen Toomey. Saat itu ia mengajak Tommy ke sebuah hotel, lalu ia mengajaknya mabuk. Selanjutnya ia membunuh Toomey dan memotong-motong tubuh Toomey, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam koper yang ia beli. Lalu dia mengangkut mayat Toomey ke basement rumah neneknya dan melakukan masturbasi di depan mayat tersebut. Tak hanya itu, Dahmer menyimpan kepalanya dengan dibungkus selimut dan disimpan berhari-hari sebelum membuang mayatnya. Setelah pembunuhan itu, Dahmer mengakui tidak bisa berhenti. Bahkan dia membunuh 2 orang lagi dan menyimpan mayatnya di dalam rumah neneknya. Pada September tahun 1989, setelah setahun ia pindah ke apartemen barunya, ia mengundang anak lelaki berusia 13 tahun untuk memfoto telanjang. Ia terdakwa atas eksploitasi seksual tingkat 2. Dia mengklaim anak lelaki itu tampak lebih tua bagi dirinya. Sambil menunggu dakwaannya, ia kembali menggunakan rumah neneknya untuk melakukan sodomi dan tindakan seksual lain dengan korban yang berbeda. 2 tahun setelahnya, ia membunuh 12 orang lainnya, dan tak hanya itu, di saat itu pula ia mengadakan ritual pembunuhan dan melibatkan senyawa kimia untuk proses pengawetan dan eksperimen lainnya. Bahkan, ia juga melakukan lobotomi kasar. Pada salah satu korbannya, ia melakukan pengeboran pada tengkorak korban selagi hidup dan menyuntikkan tubuhnya dengan asam muriatik. Akhirnya pembunuhan Dahmer berhenti ketika ia tertangkap pada 22 Juli tahun 1991 dengan potongan tubuh korbannya yang ditemukan di dalam lemari es rumahnya. Lalu pada 28 November tahun 1994, Dahmer ditemukan tewas di dalam penjara.
Diketahui pelakunya ialah Christopher Scalford yang merupakan rekan sesama narapidana di dalam penjara. Ia memukuli Damar secara brutal dengan menggunakan batang logam sampai meninggal.